Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desri Taryosanti, mahasiswi Institut Pendidikan dan Teknologi Asia Riau, NIM 2520252204, membuat video ceramah atau pidato singkat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Iptek yang diampu oleh Bapak Dosen Hadi Alman, MHI MH. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya mulai pidato saya ini yang saya beri judul Menanamkan Benih Tauhid di Era Digital, yaitu dengan mengintegrasikan Islam dan Iptek di PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak dosen selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Islam dan Iptek. Selanjutnya, teman-teman seperjuangan yang saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan. Pendidikan anak usia dini adalah masa golden age atau masa emas. Disinilah fondasi dasar, karakter, dan cara pandang anak terhadap dunia dibentuk. Di era disrupsi teknologi saat ini, tantangan terbesar kita bukan lagi sekedar mengajarkan membaca dan berhitung, melainkan bagaimana memastikan teknologi menjadi pelayan bagi nilai-nilai Islam, bukan sebaliknya. Islam dan Iptek adalah bukanlah dua hal yang terpisah. Dalam Al-Quran, perintah pertama adalah Iqra, bacalah. Ini adalah perintah untuk mencari ilmu. Namun, ilmu dalam Islam harus dibingkai dengan tauhid. Mengapa ini penting bagi anak usia dini? Karena teknologi sebagai sarana tafakur, kita bisa mengajarkan anak bahwa gadget adalah media digital, alat untuk melihat kebesaran Allah. Melalui video edukasi tentang alam semesta, bintang, atau pertumbuhan tanaman, kita sedang mengajak anak melakukan tadabbur alam dengan bantuan teknologi. Menanamkan akhlak dalam dunia digital, anak PAUD adalah peniru ulung. Jika kita memperkenalkan Iptek, kita harus menyertakan etika Islam. Contoh, mengajarkan adab memegang perangkat elektronik, membatasi waktu layar atau screen time sebagai bentuk syukur atas kesehatan mata, sehingga memilih konten yang mendidik. Menyeimbangkan fitrah Iptek seringkali membuat anak terpaku pada layar. Tugas kita sebagai pendidik Muslim adalah memastikan Iptek tidak mematikan fitrah sosial dan fisik anak. Teknologi harus digunakan untuk mengasah kreativitas, bukan menggantikan interaksi manusiawi. Contoh, saat anak menonton animasi edukasi tentang kisah para nabi atau pengenalan huruf hijaiyah di tablet, kita ajarkan mereka untuk membaca basmalah sebelum mulai dan hamdalah setelah selesai. Ini adalah cara kita menanamkan bahwa teknologi harus dimulai dan diakhiri dengan mengingat Allah. Yang kedua, kita ajarkan teknologi adalah nikmat dari Allah dengan menggunakan aplikasi yang bermanfaat. Anak belajar bersyukur dan kecerdasan manusia diberikan Allah untuk menciptakan teknologi tersebut. Kita ajarkan batasan mengingatkan anak
untuk istirahat dari layar adalah bentuk penerapan adab Islam dalam menjaga kesehatan tubuh yang merupakan amanah dari Allah. Sebagai calon pendidik atau pendidik, praktisi pendidikan, kita harus menyadari bahwa iptek adalah alat atau tools. Jika alat tersebut dipegang oleh tangan yang memiliki dasar akidah yang kuat, maka ia akan menjadi sarana dakwah yang bermanfaat, dan mari kita didik anak PAUD kita menjadi generasi yang literal serta cara teknologi namun tetap teguh pada prinsip ilahiyah. Demikian ceramah singkat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam mengemban amanah mendidik generasi penerus yang cerdas secara akal dan mulia secara akhlak. Nasrun minallah wa fatun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.